Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu, peserta Zoom meeting. Suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Benar, Pak. Ya, baik. Mantap. Terima kasih banyak. Sangat benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, baik siang ini eh, Bapak Ibu kita kumpulkan kembali dalam rangka uji coba tahap ketiga. Iwan tinggal Iwan, Edi, Iwan, Pak Edi. Bapak Ibu bisa dengar saya dulu. Terus yang bawah-bawah tuh. Bapak Ibu kumpulkan kembali Kita yang di sini udah uji Pak Iwan, Pak Edi. saya dulu. Terus yang bawah-bawah tuh. Kita yang di sini udah. Suaranya kecil, Pak. Pak Edi. Saya nggak ngomong, Pak. Makanya Bapak nggak kedengeran. Soalnya tadi saya ngomong, banyak yang ngomong. Baik, Bapak Ibu, sekarang sudah pukul 1:30 lewat. Kita akan langsung memulai uji coba di bulan Maret ini, melibatkan seluruh dinas, termasuk wali kota di 5 wilayah, inspektorat, Satpol PP. Ya, kalau yang sebelum-sebelumnya di bulan-bulan berikutnya kita sudah uji cobakan di pertama itu BKD dengan Dinas Kominfo, di bulan Februari kemarin sudah badan-badan, dan berikutnya sekarang Dinas Sekretariat Kota, Inspektorat, dan juga Satpol PP. Baik, Bapak Ibu, untuk sosialisasi siang hari ini, kami mohon supaya nanti didengar dan diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Sosialisasi ini terkait dengan salah satunya adalah pendaftaran untuk presensi operator yang nantinya akan menggunakan NRK, dan juga di mana Bapak Ibu akan diperlihatkan, disimulasikan bagaimana cara melakukan presensi melalui absensi mobile dan juga melalui ETPP ketika Bapak Ibu mengajukan tugas luar awal, tugas luar akhir, atau tugas luar penuh, ataupun mungkin izin di awal, izin akhir, atau izin penuh. Baik, mungkin pembukaan dari saya itu. Berikutnya saya serahkan langsung ke Bu Arina untuk memulai sosialisasi di siang hari ini. Silakan, Bu Arin. Ataupun mungkin izin di awal, izin akhir, atau izin penuh. Baik, terima kasih Pak Kabid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arina untuk memulai sosialisasi di siang hari ini. Selamat Silakan, siang Bu Bapak Arina. Ibu, seluruh pegawai maupun para pejabat pengelola kepegawaian di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Pada pagi hari ini kita akan mensosialisasikan uji coba tahap ketiga sebagaimana sudah dijelaskan di dalam surat edaran Kepala BKD terkait dengan tahapan pelaksanaan dari Kepgub 837 tentang pedoman presensi pegawai ASN. Kita bisa share screen, Mas Farden? Sebagaimana sudah dijelaskan di dalam surat edaran Kepala BKD terkait dengan tahapan sudah tampil ya Bapak Ibu di layar Bapak Ibu masing-masing. Kepgub 837 tentang pedoman presensi pegawai ASN. Kita bisa share screen, Mas Farden? Bu, izin suaranya double, Bu. Suaranya bocor. Oke, sebentar ya Pak, kami perbaiki terlebih dahulu. Suaranya double. Mungkin yang lain di-mute aja dulu. Suaranya bocor. Oke, sebentar ya Pak, kami perbaiki terlebih dahulu. Suaranya double. Mungkin yang lain di-mute aja dulu. Oh, dari YouTube-nya kayaknya, Bu. Dari YouTube, Bu. Baik, Bapak Ibu, sudah
cukup lebih jelas? Oke, Cukup jelas, Bu. Cukup aman jelas. ya? Oke, Aman. baik. Kemudian mungkin teleponnya di unmute dulu. Unmute all. Kalau nggak tinggal ditukar aja harddisknya. Ya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Sebagaimana ditetapkan di dalam Kepgub 837 tentang pedoman presensi pegawai ASN, dalam Kepgub tersebut dijelaskan ada 2 jenis perangkat presensi yang digunakan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Next, Mas Fardan. Yaitu adanya perangkat presensi biometrik atau yang biasa Bapak Ibu gunakan di kantor ya. Selama ini yang Bapak Ibu gunakan atau biasa dikenal dengan mesin fingerprint gitu ya. Ini disebut dengan perangkat presensi biometrik dan juga aplikasi presensi. Aplikasi presensi yang biasa Bapak Ibu gunakan pada saat upacara ataupun pada pelaksanaan WFH yang biasa kita kenal dengan absensi mobile. Next. Perangkat presensi biometrik ini, Bapak Ibu sebagai pengelola kepegawaian wajib gitu ya melakukan pendaftaran dan wajib memastikan bahwa perangkat presensi ini terhubung dalam jaringan di dalam sistem e-absensi. Jadi Bapak Ibu pejabat pengelola kepegawaian harus memastikan bahwa perangkat tersebut terhubung atau online dengan sistem e-absensi. Nah, perekaman data presensi pada perangkat presensi biometrik itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti misalnya geometri tangan, perekaman iris mata, wajah, ataupun sidik jari. Lalu bagaimana pertanyaan misalnya kalau sekarang perangkat presensi biometrik yang Bapak Ibu gunakan hanya bisa sidik jari, apakah harus pengadaan baru? Tidak gitu ya. Cukup dengan perangkat yang sekarang tersedia saja dengan sidik jari pun sudah cukup. Nah, berapa sidik jari yang didaftarkan gitu ya? Setiap pegawai itu dapat melakukan pendaftaran maksimal 2 jari ya Bapak Ibu. Jadi jangan banyak-banyak nih, kita kan punya 10 jari gitu, terus kemudian 10-nya didaftarin. Nah, enggak juga seperti itu Bapak Ibu, silahkan daftarkan hanya 2 maksimal di kanan dan di kiri gitu, untuk meminimalisir dalam hal memang ada kejadian yang tidak diinginkan atau di luar kehendak kita gitu ya, kemudian bisa menggunakan salah satu tangannya. Baik di kanan ataupun di kiri. Tapi silahkan di pendaftarannya dibatasi hanya maksimal 2. Lanjut. Nah, pada prinsipnya Bapak Ibu harus melakukan presensi di lokasi kerjanya masing-masing. Jadi misalnya saya lokasi kerja saya ada di BKD Provinsi DKI Jakarta, maka saya tidak diperkenankan untuk melakukan presensi di Suban, di 5 wilayah kota lainnya gitu ya. Jadi saya hanya boleh melakukan presensi di BKD Provinsi DKI Jakarta. Sama halnya dengan Bapak Ibu yang ditugaskan di Sudin, misalnya contoh Sudin Jakarta Pusat, maka Bapak Ibu hanya diperkenankan untuk melakukan presensi di Sudin Jakarta Pusat dan tidak boleh melakukan presensi baik di dinasnya, di dinas tingkat provinsi ataupun di Sudin wilayah lainnya. Saya beberapa kali mendapatkan pertanyaan, misalnya Bapak Ibu yang berada di Sudin gitu ya, kemudian mendapatkan penugasan di dinas, apakah diperkenankan untuk absen di dinasnya? Jawabannya tidak bisa ya Bapak Ibu, tidak diperkenankan untuk presensi di lokasi lain selain memang yang terdaftar sebagai lokasi kerjanya. Lalu bagaimana ketika mendapatkan penugasan yang sifatnya rutin, lalu lebih dari 1 bulan, yaitu untuk memudahkan mobilitas Bapak Ibu dan memudahkan pelaksanaan tugas, maka diperkenankan. Tapi ada syaratnya, yaitu pekerjaannya harus dilakukan secara rutin dan minimal selama 1 bulan.
Bagaimana pembuktiannya? Silahkan Bapak Ibu yang mendapatkan penugasan secara rutin tersebut dan harus berada di lokasi kerja lain, harus diterbitkan surat tugas gitu ya, surat tugas yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah ataupun oleh kepala perangkat daerahnya gitu ya, untuk surat tugasnya. Eh, Lalu kemudian surat tugasnya juga disampaikan kepada BKD. Lanjut. Beberapa pertanyaan lainnya terkait dengan boleh nggak sih ada pegawai yang presensi menggunakan PIN gitu ya. Dalam kondisi tertentu diperkenankan pegawai presensi menggunakan PIN. Kondisinya apa? Kondisinya yaitu bahwa memang karena keadaannya pegawai tersebut tidak dapat merekam presensi biometrik. Contohnya kondisi medis begitu ya yang menyebabkan sidik jarinya hilang atau tidak terbaca. Mekanismenya bagaimana? Nanti pegawai yang karena keadaannya tidak dapat merekam data menggunakan perangkat presensi biometrik ini, kepala perangkat daerahnya menandatangani suatu pernyataan yang menjamin bahwa pegawai tersebut tidak akan menyalahgunakan PIN dalam melakukan presensi. Nanti surat pernyataannya silahkan diunduh dan format surat pernyataannya juga bisa diunduh di dalam link bit.ly dalam paparan ini. Lanjut. Nah, ini link bit.ly untuk Bapak Ibu menyampaikan ataupun mengunduh format surat pernyataan dan menyampaikan kembali mengupload begitu ya, mengupload surat pernyataan yang sudah ditandatangani oleh Kepala PD atau Biro. Nah, mohon diperhatikan bahwa penggunaan PIN ini sifatnya rahasia. Jadi hanya pegawai yang bersangkutan saja yang tahu. Dan usahakan untuk tidak menggunakan NRK. Gitu ya. Jadi jangan berbagi akses gitu. Misalnya ada pegawai A boleh menggunakan PIN, terus kemudian PIN-nya bisa diberitahukan kepada beberapa orang atau pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Nah, ini tidak diperkenankan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi harus yang mengetahui PIN tersebut harus pegawai yang bersangkutan. Nah, jangan lupa datanya siapa, nama, NRK, dan alasan kenapa yang bersangkutan menggunakan PIN termasuk surat pernyataan yang sudah ditandatangani oleh kepala perangkat daerah ataupun biro itu diupload di bit.ly ini. Lanjut. Nah, kemudian dalam kondisi tertentu seperti misalnya perangkat presensi biometrik ini mengalami kerusakan atau tidak berfungsi, atau ada pegawai yang baru mutasi, baru pindah, kemudian belum terdaftar dalam perangkat presensi biometrik, maka kepala perangkat daerah ini harus melaporkan kendala penggunaan perangkat presensi biometriknya kepada Kepala BKD dengan menyelampirkan bukti pendukung untuk menyampaikan bahwa perangkat presensinya ini mengalami kendala sehingga kami dari BKD itu juga mengetahui kenapa alasan apa perangkat presensi tersebut tidak aktif dalam sistem. Jadi perangkat presensi Bapak Ibu kalau tidak aktif itu akan terlihat dalam sistem di BKD gitu. Nah, lebih lanjutnya di dalam ketentuan Kepgub 837 perangkat presensi biometrik yang statusnya nonaktif atau tidak online itu akan dinonaktifkan secara otomatis oleh sistem dalam hal sudah tidak aktif selama 1 bulan gitu. Lanjut. Nah, ini banyak pertanyaan juga kemarin terkait dengan batasan waktu presensi. Sebagaimana sudah dijelaskan di dalam SE Kepala BKD nomor 0059, presensi itu kan prinsipnya dilakukan 2 kali, pada saat mulai bekerja ataupun pada saat selesai bekerja. Nah, pada saat mulai bekerja, untuk
pegawai yang menggunakan jam kerja reguler kan mulai bekerjanya di pukul 7.30. Nah, Bapak Ibu yang bekerja dengan menggunakan jam kerja reguler atau dimulai di pukul 7.30 itu baru bisa melakukan presensi jam 6.30. Jadi kalau misalnya ditanya, berarti nggak boleh datang pagi dong? Boleh gitu, tapi Bapak Ibu harus melakukan presensi setelah pukul 6.30. Karena kalau Bapak Ibu belum melakukan presensi kurang dari 6.30, maka perekaman presensi Bapak Ibu itu tidak akan tercatat di dalam sistem e-absensi. Termasuk juga untuk pembatasan waktu presensi pada selesai bekerja. Dibatasi hanya sampai pukul 23.00. Jadi kalau Bapak Ibu lembur, jangan lupa nih sebelum pukul 23.00 sudah harus melakukan perekaman presensi selesai bekerja. Karena setelah lewat dari pukul 23.00, maka presensinya tidak akan terbaca oleh sistem. Bagaimana dengan ASN yang menggunakan jam kerja khusus? Contohnya misalnya di puskesmas atau di RSUD gitu ya. Bapak Ibu yang bekerja dengan menggunakan jam kerja khusus atau shift itu bisa melakukan presensi paling cepat 1 jam sebelum ketentuan mulai jam bekerjanya. Jadi misalnya Bapak Ibu shift-nya itu jam shift 6.30 gitu ya. Maka Bapak Ibu baru bisa melakukan presensi pada pukul 5.30 gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu, termasuk juga untuk selesai bekerjanya yaitu paling lambat 3 jam setelah ketentuan jam selesai bekerja. Ini bukan berarti Bapak Ibu udah harus pulang, enggak gitu. Kalau memang ada pekerjaan yang harus dilakukan, silahkan diselesaikan. Namun jangan lupa melakukan perekaman presensi baik mulai bekerja ataupun selesai bekerja karena kalau melewati batas waktu presensi ini tidak dilakukan presensi, nanti presensinya berakibat tidak tercatat di dalam sistem e-absensi. Lanjut. Selanjutnya ini terkait dengan pengelola presensi atau operator gitu ya Bapak Ibu, bahwa sesuai dengan ketentuan Kepgub 837, Kepala Perangkat Daerah atau KPD itu harus menunjuk paling sedikit 1 orang PNS yang menduduki jabatan pelaksana untuk untuk bertugas sebagai pengelola presensi atau operator. Nah, sesuai dengan ketentuan Kepgub 837, pengelola presensi ini harus didaftarkan. Jadi nanti aksesnya dalam sistem e-absensi itu menggunakan akses NRK dari pengelola presensi yang didaftarkan. Jadi mohon diingat ya Bapak Ibu, dari dinas maupun perangkat daerah lainnya, itu harus mendaftarkan operatornya. Karena nanti akses untuk masuk ke dalam sistem e-absensi menggunakan NRK yang telah didaftarkan. Yang boleh didaftarkan siapa? Yang pertama adalah PNS yang menduduki jabatan pelaksana. Itu silahkan Bapak Ibu menunjuk pelaksananya untuk ditugaskan sebagai operator. Nah, khusus bagi Ketua Subkelompok Kepegawaian, Kasubag TU, atau Kasubag Umum dan Kepegawaian di UKPD masing-masing, baik maupun di perangkat daerah masing-masing, itu juga harus didaftarkan. Saya sarankan itu yang didaftarkan, misalnya kalau pelaksananya cukup banyak, silahkan daftarkan 2, karena misalnya pelaksananya yang bertugas sebagai operator sedang cuti, maka pelaksanaan tugasnya bisa di-handle atau di-take over oleh pelaksana lainnya gitu. Nah, sedangkan Kasubag TU, Kasubag Kepegawaian atau Kasubag Umum dan Kepegawaian itu wajib punya akses untuk sistem e-absensi karena apa? Karena semua tanggung jawab operator itu menjadi tanggung jawab dari Ketua Subkelompok, Kasubag TU ataupun Kasubag Umum Kepegawaian. Jadi itu tanggung jawab yang memang melekat pada jabatan tersebut sehingga untuk yang menduduki jabatan terkait dengan kepegawaian harus juga didaftarkan. Dalam hal tidak terdapat PNS yang menduduki
jabatan pelaksana untuk ditugaskan sebagai pengelola presensi, maka tugas pengelola presensi ini menjadi tanggung jawab kepala UKPD ataupun pejabat pengawas ataupun pejabat lain yang ditunjuk untuk membidangi kepegawaian di lingkungan UKPD masing-masing. Jadi contoh, tidak ada pelaksana di lingkungannya bisa menjadi operator, ditugaskan sebagai operator atau didaftarkan sebagai operator, maka itu menjadi tanggung jawab pejabat di bidang kepegawaian yang memang ada di masing-masing UKPD-nya. Tugasnya apa? Saya rasa Bapak Ibu semua sudah mengetahui apa yang menjadi tugas dari pengelola presensi. Ada satu tugas yang bukan tugas baru sebetulnya, tapi ini kami tekankan kembali karena semua akan keterkaitan dengan sistem yang bisa diakses oleh pegawai di lingkungan UKPD masing-masing. Apa tugasnya? Yaitu melakukan pengaturan jadwal kerja dalam sistem e-absensi paling lambat tanggal 3 bulan berkenaan. Gitu ya. Jadi misalnya bulan ini bulan apa? Bulan Maret gitu ya. Maka Bapak Ibu pengelola presensi harus sudah melakukan pengaturan jadwal kerja pada tanggal 3 Maret. Gitu. Nah, dalam kesempatan ini jika ada dari UKPD, Bapak Ibu dari UKPD yang belum melakukan pengaturan jadwal, silahkan lakukan pengaturan jadwal kerja di dalam sistem e-absensi. Lanjut. Nah, nantinya akses ke dalam sistem e-absensi ini akan menggunakan NRK dari operator yang didaftarkan. Sehingga para operator ini harus hati-hati gitu ya. Jangan membagikan akses dengan menggunakan NRK tersebut untuk berbagi pakai dengan pihak lain ataupun rekan kerja lain gitu ya. Karena nanti manakala ditemukan adanya dugaan manipulasi data, maka yang akan dimintai pertanggungjawaban pertama adalah operator yang terdaftar atau NRK-nya yang terdaftar dan terlihat dalam sistem telah melakukan perubahan data. Gitu. Jadi tanggung jawab operator ini cukup besar ya Bapak Ibu, karena sebetulnya kalau semua yang dilakukan operator itu sesuai dengan keadaan dan kenyataan, sebenarnya nggak perlu takut gitu ya para operator untuk melakukan tugasnya gitu. Tapi supaya untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan, sehingga NRK tersebut janganlah disebarkan atau dibagikan sehingga bisa digunakan oleh orang lain atau orang yang tidak berkepentingan. Nah, dalam pendaftarannya nanti pengelola presensi atau operator ini nanti diminta untuk memasukkan email ya. Email yang akan menjadi media verifikasi ya, ataupun dalam hal terjadi lupa password itu nanti risetnya akan mengalir ke emailnya, itu sehingga email yang didaftarkan adalah email masing-masing atau sifatnya individu, jangan email bersama gitu ya, karena kami pernah menerima surat tugas yang mendaftarkan email, yang email yang didaftarkan tuh emailnya sama semua nih, dari badan sampai subannya gitu ya, emailnya sama semua. Nah, jangan seperti itu ya Bapak Ibu. Emailnya hanya email yang diketahui oleh pengelola presensi atau operator yang didaftarkan saja. Lanjut. Nanti akan ada penjelasan terkait dengan bagaimana cara pendaftaran pengelola presensi. Jadi setiap pengelola presensi ini kan harus didaftarkan supaya bisa melakukan akses dalam sistem e-absensinya. Itu maka perangkat daerah di tingkat provinsi harus mendaftarkan di dalam sistem e-absensi pengelola tersebut. Jadi nanti akan disimulasikan bagaimana pendaftarannya, namun jangan lupa untuk menerbitkan surat tugas. Detailnya seperti apa, surat tugasnya surat tugas siapa,
dan disampaikan kemana, nanti akan kita sampaikan bahan paparannya ini di dalam chat box Bapak Ibu masing-masing. Jadi misalnya untuk pendaftaran pengelola presensi di tingkat Sudin misalnya ya, Sudin Damkar gitu ya di di Kota Jakarta Pusat gitu, itu silakan didaftarkan oleh Sudinnya. Lalu dari Sudin silakan menyampaikan surat tugasnya ke Suku Badan Kepegawaian Daerah. SBKD ini adalah Suku Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan kota administrasinya masing-masing. Khusus untuk Pulau Seribu, khusus untuk Pulau Seribu, ini bisa disampaikan ke SBKD Jakarta Utara. Jadi SBKD Jakarta Utara ini menerima pendaftaran dan melakukan verifikasi pendaftaran untuk wilayah Jakarta Utara dan Pulau Seribu. Nah, bagaimana dengan sekolah? Ya, ini menjadi perhatian Bapak Ibu. Dari distrik hadir kan ya tadi? Untuk sekolah atau satuan pendidikan, itu pendaftaran pengolah presensinya didaftarkan oleh masing-masing sekolah sendiri. Jadi sekolah itu kan punya akun akun admin gitu ya di dalam sistem e-absensi. Nah, di dalam akun adminnya itu nanti akan ada menu pendaftaran pengolah presensi. Nah, silahkan admin sekolah melakukan pendaftaran pengelola presensi, nama pegawainya siapa yang didaftarkan, lalu nanti dari sekolah menyampaikan surat tugas kepada suku dinas pendidikan sesuai dengan wilayah sekolah masing-masing. Nanti dari suku dinas pendidikan harus menginventaris semua pengelola presensi untuk sekolah di bawah koordinasinya. Jadi suku dinas ke kepala Sudin itu nanti menerbitkan satu surat tugas gitu ya, satu surat pengantar kepada suku badan kepegawaian terhadap pengelola presensi yang didaftarkan di bawah koordinasi suku dinas tersebut. Lanjut. Nah, ini nanti tabelnya akan terlihat secara jelas siapa yang didaftarkan gitu ya, siapa yang mendaftarkan dan siapa yang didaftarkan, termasuk juga siapa verifikatornya. Verifikator ini khusus untuk BKD ya Bapak Ibu, tapi silakan dilihat siapa yang mendaftarkan, merubah dan menonaktifkan pengelola presensi, kemudian kewenangannya ini menjadi kewenangannya siapa. Sebagai contoh nih, sebentar. Sebagai contoh, misalnya Kota Administrasi Jakarta Barat gitu ya. Nah, Kota Administrasi Jakarta Barat, Setko Jakarta Barat itu harus mendaftarkan pengelola presensi pada Kota Administrasi Jakarta Barat sendiri di wilayah Setkonya ataupun di kecamatan dan di kelurahan di wilayah Jakarta Barat. Jadi nanti dari kecamatan kelurahan yang melakukan pendaftaran adalah Setko masing-masing. Gitu ya Bapak Ibu. Nanti dari Setko kemudian menyampaikan daftar pengelola presensi kepada SBKD atau Suku Badan Kepegawaian Daerah di kotanya masing-masing. Lanjut. Oke. Nah, tadi pengelola presensi saya sampaikan bahwa akses dalam sistem absensi ini menggunakan NRK dari pengelola presensi. Pengelola presensi ini pelaksanaan tugasnya menjadi tanggung jawab pejabat pengawas atau pejabat lain yang ditunjuk untuk membidangi kepegawaian. Jadi, Bapak Ibu, pengelola presensi atau operator tugasnya atau pelaksanaan tugasnya itu menjadi tanggung jawab dari pejabat pengawasnya. Jadi Bapak Ibu yang menjabat sebagai pejabat pengawas atau pejabat lain yang ditunjuk untuk membidangi kepegawaian ini punya
peran dan tanggung jawab yang sangat penting untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas operator. Jadi para operator nih nggak perlu takut sebenarnya, karena semua tugas-tugasnya itu menjadi tanggung jawab dari pejabat pengawas atau pejabat lain yang dibidangi untuk membidangi kepegawaian. Khusus untuk di sekolah, maka tanggung jawab pengelolaan presensinya berada pada kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah. Ya, khusus untuk di satuan pendidikan. Lanjut. Nah, ini terkait dengan pengelolaan data presensi bagi pegawai yang pindah lokasi kerja. Pada prinsipnya pengelolaan data presensi menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah atau UKPD masing-masing. Jadi semua tanggung jawab pengelolaan presensi berada di perangkat daerahnya atau UKPD masing-masing. Namun, dalam hal terdapat pegawai yang pindah lokasi kerja atau mutasi, terhitung mulai hari kerja pertama, maka pengelolaan data presensinya menjadi tanggung jawab perangkat daerah atau UKPD yang baru. Tapi kalau mutasinya dilaksanakan terhitung mulai setelah hari kerja pertama, pengelolaan data presensinya menjadi tanggung jawab perangkat daerah atau UKPD-nya yang lama. Gitu ya. Jadi dilihat nih kapan yang bersangkutan TMT mutasinya gitu. Jangan sampai lempar-lemparan, akhirnya nggak ketahuan, nggak ada yang kelola nggak ada yang kelola nih data presensinya gitu ya. Jadi silahkan Bapak Ibu lihat lagi TMT mutasinya kapan gitu ya. TMT mutasinya dilihat lagi apakah hari kerja pertama atau setelah hari kerja pertamanya. Jadi itu yang harus diperhatikan kembali oleh Bapak Ibu pengelola kepegawaian ataupun operator. Lanjut. Selain itu, tugas yang harus dilakukan oleh pejabat pengelola kepegawaian atau operator, yaitu adalah melakukan retensi data presensi pegawai. Jadi, sesuai dengan Kepgub 837, jangka waktu retensi data presensi atau absensi dalam perangkat presensi biometrik itu 1 tahun. Jadi, Bapak Ibu pejabat pengelola kepegawaian atau operator harus melakukan pemutakhiran data pada perangkat presensi biometrik. Contoh nih, ada pegawai yang terekam dalam perangkat presensi biometriknya. Terus kemudian pegawai tersebut pensiun. Maka Bapak Ibu harus segera menghapus data pegawai yang pensiun tersebut dalam mesin atau perangkat presensi biometrik. Pemutakhiran data itu dilakukan paling tidak 1 tahun sekali. Sehingga Bapak Ibu jangan langsung menghapus, tapi memindahkan salinannya. Gitu ya. Kalau tadi sebelum dihapus, itu disalin dulu nih supaya data-datanya tersimpan. Jadi Bapak Ibu membuat salinan datanya untuk disimpan secara digital. Seperti itu. Lanjut. Dalam kondisi tertentu, misalnya kita sebagai ASN tentunya akan mengalami mutasi rotasi tugas gitu ya. Terus kemudian dalam hal bagaimana jika ada perubahan pengelola presensi, misal karena pengelola presensinya pensiun ataupun CLTN atau misalnya meninggal dunia atau mutasi ke perangkat daerah lainnya ataupun mutasi ke bidang lainnya gitu ya. Maka kepala perangkat daerah atau biro harus segera melakukan pemutakhiran dengan mendaftarkan pengelola presensi yang baru di dalam sistem e-absensi dan menyampaikan surat tugas tersebut kepada BKD sesuai dengan alur pertama terkait dengan pendaftaran pengelola presensi. Kalau dia di tingkat provinsi bisa disampaikan ke BKD, kalau di lingkup wilayah kota itu bisa disampaikan ke SBKD. Lanjut. Nah, ini khusus untuk sekolah yang tidak memiliki kepala sekolah definitif dan pernah mendaftarkan pengelola presensi dengan akses NRK-nya dan sudah pernah diaktifasi, maka
PLT Kepala Sekolah harus segera menyampaikan surat kepada BKD untuk melakukan pembukaan akses operator pada akun admin sekolah. Jadi, ketika nanti akun admin pengelola presensi by NRK itu sudah aktif, maka akun admin pengelola perangkat daerah ataupun UKPD itu akan kehilangan fitur-fiturnya gitu ya. Fiturnya akan berubah atau berpindah kepada akun pengelola presensi yang digunakan dengan menggunakan NRK. Sehingga kalau seperti ini kan akun sekolah tuh udah nggak punya fitur-fitur pengelolaan presensi gitu ya. Maka silahkan PLT kepala sekolahnya segera menyampaikan surat kepada BKD agar agar akun admin sekolah itu bisa kembali memiliki fitur-fitur untuk pengelolaan presensinya. Yang selanjutnya terkait dengan aplikasi presensi atau absensi mobile. Aplikasi presensi atau absensi mobile ini sebagaimana Bapak Ibu sudah sering menggunakan ya ketika kita WFH ataupun pada saat melaksanakan upacara, ini silakan menggunakan absensi mobile. Nah, kemudian di absensi mobile ini kalau Bapak Ibu sudah pernah membuka saat ini ada beberapa fitur atau menu yang ditambahkan. Lanjut. Yaitu adanya menu pelaporan dinas luar dan pelaporan izin, gitu ya. Di dalam menu absensi mobile itu ada pelaporan dinas luar, baik awal, akhir, ataupun dinas luar penuh. Termasuk juga izin. Izin 1 hari, izin setengah hari awal, ataupun izin setengah hari akhir. Itu ada 2 menu baru yang ada di dalam sistem absensi mobile. Jadi Bapak Ibu, nanti silahkan sampaikan kepada seluruh pegawai di lingkungannya masing-masing dalam hal melaksanakan tugas dinas luar, itu silahkan melaporkan pelaksanaan tugasnya di absensi mobile gitu ya. Misal contohnya saya mendapatkan penugasan di luar kantor untuk mengikuti rapat misalnya jam 13. Maka begitu saya sampai tempat tugas, tempat rapat tersebut, saya melaporkan kehadiran saya saat mengikuti rapat ya di tempat rapat tersebut sehingga kemudian dalam hal misalnya rapat tersebut tidak selesai di sampai jam 4 belum selesai, maka saya tidak perlu lagi kembali ke kantor karena saya sudah melaporkan kehadiran saya bahwa saya melaksanakan tugas di luar kantor. Nah, pengajuan dinas luar maupun izin ini harus mendapatkan verifikasi dari atasan langsung. Gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu mengajukan dinas luar ataupun izin, pengajuannya nanti akan mengalir ke akun absensi mobile dari atasan langsungnya. Nah, atasan langsung harus memverifikasi baik menyetujui ataupun menolak pengajuan DL ataupun izin yang diajukan oleh pegawai di bawah koordinasinya. Pada verifikasi, lanjut Mas Fardan. Pengajuan dan verifikasi DL itu hanya dapat dilakukan pada hari berkenaan. Contoh, saya hari ini ditugaskan rapat di luar, maka saya hanya bisa mengajukan dinas luar saya pada hari ini. Saya tidak bisa mengajukan permohonan pelaporan dinas luar saya besok. Nggak bisa ya Bapak Ibu, pokoknya harus hari berkenaan. Dan verifikasinya juga harus dilakukan di hari yang berkenaan. Nah, ini pentingnya kenapa tadi di awal saya sampaikan bahwa setting jadwal itu harus dilakukan paling lambat tanggal 3 pada bulan berkenaan karena ini akan terdampak pada pengajuan DL. Jadi pengajuan DL ataupun izin bisa dilakukan di absensi mobile manakala pengelola presensi sudah melakukan setting jadwal kerja pegawainya.
Jadi kalau misalnya pengelola presensi belum melakukan setting jadwal kerjanya, pengajuan DL ataupun izin tidak bisa dilakukan. Selain itu, dalam hal terdapat PLT atau pelaksana tugas, itu juga harus segera dilakukan setting struktur di awal bulan. Karena ini akan terdampak nanti kepada pejabat yang akan memverifikasi pengajuan DL ataupun izin. Lanjut. Nah, ini syarat dan ketentuan pengajuan DL. Contoh misalnya, yang bersangkutan mengajukan DL akhir. Maka ketika yang bersangkutan mengajukan DL akhir, mohon maaf. Misalnya contoh, ada pegawai yang mengajukan DL awal. Ya, DL awal ini, maka yang bersangkutan bisa mengajukan DL akhir ataupun izin setengah hari akhir. Ketika sudah mengajukan DL awal, maka yang bersangkutan tidak bisa mengajukan DL penuh ataupun izin 1 hari, gitu ya. Jadi ini kombinasi, tabel kombinasi yang bisa Bapak Ibu lihat dan cermati kembali. Manakala dia mengajukan DL awal, maka hanya bisa di-combine dengan DL akhir ataupun izin setengah hari akhir. Jadi tidak bisa di-combine dengan DL penuh ataupun izin 1 hari. Lanjut. Baik, selanjutnya terkait dengan klarifikasi presensi. Jadi, misal nih, kalau sekarang ini kan sebetulnya menu rekapitulasi presensi absensi itu di dalam akun ITPP itu kan sudah ada ya, sudah lama ya Bapak Ibu, sudah ada. Itu sebetulnya menu itu kan untuk meningkatkan awareness kita terhadap presensi kita. Adakah presensi yang memang tidak sesuai? Misalnya, saya DL tapi belum tercatat dalam sistem. Itu kan Bapak Ibu bisa melihat gitu ya. Apakah presensi yang ada di dalam daftar rekapitulasi presensi yang Bapak Ibu miliki di akun ITPP ini sudah sesuai atau belum? Dalam hal memang ada ketidaksesuaian, Bapak Ibu bisa mengajukan klarifikasi. Klarifikasi atau atas ketidaksesuaian hasil rekapitulasi presensi absensi di sistem ITPP itu bisa dilakukan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Gitu ya. Pegawai yang tidak menyampaikan klarifikasi itu dianggap menerima semua hasil rekapitulasi yang tercatat dalam sistem. Jadi ini penting ya Bapak Ibu. Dengan adanya pelaporan presensi, kemudian klarifikasi sistem ini, kita mau meminimalisir peran operator. Jadi operator ini nggak bisa melakukan pemberian keterangan tanpa adanya klarifikasi dari pegawai yang bersangkutan. Nah, klarifikasi presensi ini juga harus diverifikasi oleh atasan langsung paling lambat tanggal 6 pada bulan berikutnya. Contoh misalnya kemarin saya DL, tapi ternyata belum terverifikasi dalam absensi mobile. Atau misalnya kemarin saya cuti gitu ya. Saya cuti, belum tercatat dalam sistem, belum diinput gitu ya oleh operator bahwa saya cuti, maka saya bisa mengajukan klarifikasi presensi bahwa saya cuti di tanggal 6 Maret kemarin sampai dengan tanggal 5 April gitu ya. Lalu atasan langsung saya juga bisa melakukan verifikasi sampai dengan tanggal 6 April gitu ya. Nah, setelah melakukan verifikasi, maka ini akan mengalir ke dalam sistem e-absensi menjadi sebuah notifikasi khusus bagi operator.
Nah, ini nggak langsung mengalir datanya, tapi operator harus memberikan keterangan sesuai dengan hasil klarifikasi yang akan muncul di yang akan muncul di sistem e-absensi. Kapan paling lambatnya? Paling lambat tanggal 8. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang menduduki jabatan sebagai pejabat pengawas ataupun pejabat lain yang ditunjuk untuk membidangi kepegawaian itu harus melakukan monitoring atas apa yang menjadi tugas operator. Apakah operator sudah melakukan penyesuaian terhadap data-data yang diajukan klarifikasi oleh pegawai. Jika pengelola presensi tidak melakukan penyesuaian data, maka yang dikenakan sanksi adalah pejabat pengawas ataupun pejabat yang ditunjuk untuk membidangi kepegawaian. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, teman-teman di Skominfotik sudah membuat sebuah sistem elektronik warta informasi atau biasa dikenal dengan SIEWI untuk mengingatkan kita apakah kita sudah melakukan perekaman presensi atau belum, gitu ya. Jadi bisa kelihatan nih, misalnya sebetulnya bukan semacam reminder gitu ya. Manakala kita sudah melakukan perekaman presensi di perangkat presensi biometrik, itu nanti SIAW akan memberikan notifikasi, gitu. Kadang kan kita ngerasa kita sudah absen gitu ya, tapi ternyata besokannya setelah dicek di dalam sistem absensi ternyata nggak kebaca nih gitu. Maka sistem ini untuk mengingatkan kembali apakah Bapak Ibu sudah melakukan perekaman presensi atau belum di perangkat presensi biometriknya. Lanjut. Baik,